Madu ya wasi'al karami wal hafizul ladzi turjatafa'atu li kulli hawlin minal ahwali Jemaah Masjid Al-Islam yang berbahagia yang dimiliki Allah, kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang isinya berkenaan dengan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik, yang wajib kita jauhkan. Yang lalu kita bahas tentang apa itu? Zolim. Tentang zolim. Apa arti zolim? Menganiaya. Jadi kalau seseorang menganiaya, tapi seseorang lagi dizolimi. Di negeri kita banyak atau zoliman? Banyak semua ya. Biasanya yang melakukan kezoliman orang-orang mati, orang sukses, orang kaya. Rakyat pejabat, bisa rakyat, bisa pejabat. Kalau dia seorang pejabat, dia seorang sultan, dia berbuat zalim, dia menipu rakyatnya. Kata Nabi, nanti di hari kiamat nggak bakal dapat syafaat Nabi, nggak dapat. Sekarang hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Mahmud wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwafa ma ahwafu alaikum syirkul asghar karya akhrajahu Ahmad isnadin hasan. Dari Mahmud bin Labid, semoga Allah meridainya. Kata Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Dalam sabdanya beliau mengatakan inna akhwafa, dia pakaiin inna. Akhwafa ini isim takdir. Khauf takut. Tapi kalau akhwafa paling takut. Fadlun utama, afdal lebih utama. Jadi namanya isim takdir lebih. Pakai inna katanya. Inna ahwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling ditakutin ma akhafu alaikum, apa yang ditakutkan oleh Nabi kita alaikum atas kalian. Nah, apa yang ditakutkan oleh Nabi sampai Nabi mengatakan
akhwaf yang paling ditakuti Nabi. Ma akhwafu alaikum, apa yang aku takutkan alaikum, yaitu terhadap kalian. Nabi takut. Jadi paling takut Nabi, paling takut, paling cemas khawatir yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Nah, hadis ini buat sahabat, tapi umumnya juga buat kita. Nabi paling takut, paling cemas, paling khawatir. Ya, kok kita mah enggak? Ya, kok kita mah anteng baik. Nabi sendiri paling khawatir, takut sama umatnya. Jangan sampai umatnya jatuh di dalam kekhawatiran yang dihadirkan oleh Nabi kita. Nah, apa yang paling ditakuti Nabi terhadap umatnya? Asyirkul asghar, kata Rasulullah. Kata Rasul, yang paling ditakuti Nabi nih, yang paling ditakuti Nabi terhadap umatnya melakukan itu asyirkul asghar, yaitu syirik, melakukan syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Kalau syirik akbar, dia berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Ini tauhid akidah, iman. Tapi kalau syirik kecil, riya ini dalam hal persoalan amaliyah, Jadi riya, kata Nabi, itu yang ditakutkan Nabi terhadap umatnya. Kalian melakukan perbuatan syirik kecil, yaitu riya. Jadi riya itu Nabi bilang dia syirik, bagian dari syirik kecil. Riya itu apa artinya? Riya itu artinya dilihat, asal kata dari ro'aya, riya. Artinya dilihat. Nah, maksudnya riya di sini seseorang mau berbuat dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Dia mau berbuat, mau beramal kalau dilihat orang. Ya, jadi dia mau berbuat, dia mau beramal kalau dilihat orang. Lalu bagaimana kalau nggak dilihat orang? Atau mau dia. Tapi kalau dilihat orang, disaksikan orang, dilihat, disorot orang, lagi sekarang zaman medsos, disorot, baru dia mau berbuat, baru dia mau beramal. Tapi kalau nggak dilihat, nggak banyak orang, dia nggak mau. Jadi riya juga ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Riya secara umum jadinya dia beramal, dia berbuat, apa contohnya? Dia berinfak, bersedekah. Dia mau tuh berinfak sedekah, kalau dia keluar itu duitnya, orang lihat dia. Orang lain lihat dia. Tapi kalau orang lain nggak lihat dia, gimana? Itu perkaranya kayak gitu. Tapi kalau dilihat orang, jadi niatnya apa dia? Niatnya bukan karena kenapa dikatakan syirik kecil dia? Karena amal perbuatan yang dilakukan yang harusnya untuk Allah, tapi ini bukan untuk Allah. Jadi lawan dari dia, lawannya apa? Ini riya, pengen dilihat. Tujuan kan pengen dilihat, dia pengen dipuji, disanjung-sanjung ya. Nah, lawannya riya apa? Ikhlas. Bedain gitu loh. Hanya pribadi nggak tahu mana sholat, puasa, zakat, haji, amal itu mana yang betul-betul karena Allah dan mana yang karena manusia. Kita nggak tahu. Hati-hati kita. Jadi lawannya riya adalah ikhlas.
Kalau ria, dia beramal pengen dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung gitu. Tapi kalau ikhlas, udah nggak butuh pujian orang, udah nggak butuh penilaian orang, udah nggak butuh sanjungan orang. Ikhlas tuh. Kenapa? Dia hanya untuk Allah. Dia nggak peduli orang mau bilang apa, orang mau puji dia ke, orang mau hina dia ke. Orang yang ikhlas itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Nggak peduli dengan penilaian orang, nggak butuh orang ikhlas, nggak butuh penilaian orang. Dia bekerja untuk Allah. Dia ngurus negara, ya untuk Allah, nggak perlu disanjung dipuji, enggak. Dia bangun jalan sarana buat kepentingan masyarakat. Dia jaga rakyatnya jangan sampai rakyatnya kena musibah, kena bencana. Dia hanya untuk Allah. Enggak perlu dia butuh sanjungan pujian. Tapi kita lihat hari ini orang rata-rata beramal berbuat apa? Bukan hanya untuk dilihat, bahkan dia ujub. Ujub, tahu ujub? Ujub itu, ini gue yang ngerjain nih. Ini gue yang ngerjain nih. Ini kalau nggak ada gue, itu ujub tuh. Hati-hati kita. Ini kalau nggak ada gue, ini kalau nggak ada gue, itu ujub tuh. Dan itu murka Allah kayak begitu. Jadi kita untuk mencapai derajat ibadah pada Allah dan berbuat baik pada sesama, untuk mencapai derajat ikhlas tulus murni, berat. Nah, itu paling berat. Apalagi istiqomah itu paling berat. Ya, kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan terang, istiqomah itu paling berat. Banyak orang yang bergelimpangan. Makanya kata Imam Ghazali yang namanya al-istiqomah khair min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita lihat orang-orang yang berjuang di atas kebenaran. Awalnya cakep bagus, tapi di tengah-tengah mereka korupsi. Berat gak istiqomah? Berat kan? Riau 4 kali jadi gubernur OTT terus. Tangkap lagi, tangkap lagi, sampai sekarang nih. Kenapa? Istiqomah berat. Kita itu duduk aja di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu berat gak kita? Berat, emang gak berat? Maka istiqomah itu khair, lebih baik min alfi karomah daripada 1000 karomah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, biar kita istiqomah deh. Itu paling berat. Banyak orang yang gak istiqomah berguguran, mereka tumbang jatuh. Jadi lawannya dia adalah ikhlas. Kayak orang munafik. Ya, dalam Quran diabadikan ya, dalam surat apa itu yang kalau dia mau sholat, ini orang munafik, dia mau sholat tuh sholatnya kalau dia sendirian dia malas banget. Tapi kalau sholat bareng-bareng dilihat orang, dia semangat. Ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa itu diabadikan ayat 142. Catat tuh. 142 surat An-Nisa surat 4. Itu sampai Allah mengabadikan di surat ini. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa 142? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkurun wa la yazkurun Allah illa qalila. Semuanya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Jadi kita tidak usah heran ya orang munafik kelakuannya. Allah aja dia berani tipu, Allah dia berani tipu, Allah dia berani bohong. Semuanya orang-orang munafik menipu Allah. Padahal kata Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk sholat. Dengan sholat itu orang munafik sholat. Gimana berdirinya? Qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan salah. Males. Ya kita. Ada enggak penyakit gitu? Kita pengen sholat, pokoknya males. Ya gitu. Ya.
Ini Allah katakan. Jadi kalau mereka ingin berdiri untuk sholat, itu mereka Allah sebut dalam keadaan kusalah. Ini kusalah sigot mubalaghah. Kalau kasalah, yang silu kaslan itu malas biasa, tapi ini kusalah. Wow, banget. Apalagi sholat isya sama sholat subuh, yang paling berat dilakukan oleh orang munafik sholat mana? Sholat isya dan sholat. Nah kalau kita malas sholat isya, sholat subuh itu ada gejala-gejala gitu. Ini munafik kan kadang-kadang. Jadi begitu kata Allah. Jadi kalau mereka berdiri untuk sholat, kamu salah. Tapi kalau misalnya banyak orang, miliar orang euro unana, mereka pengen jadi dia ini bukan untuk Allah sholatnya, untuk pengen dilihat orang, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang, dan senang disanjung orang munafik. Kalau disanjung-sanjung, taruhlah dia bakil dari pelit. Tapi kalau ente sanjung-sanjung, ente angkat-angkat orang, baru. Tapi kalau ente gak sanjung, ente gak angkat-angkat, ente gak puji-puji, berat. Tapi kalau ente sanjung, ente puji, wah, bahaya. Wah, tak ada orang kayak, wah, udah tuh ketemu. Baru dia mau. Jadi orang yang berbuat ria, khawatir jatuhnya nanti ke munafik, itu orangnya senang dihormatin, senang dihargai, gitu. Senang dipuji, senang disanjung. Tapi kalau ada dikritik lagi, wah, orang kebakaran jenggot. Itu dalam surat munafikun gitu. Satu sisi dia pengen disanjung, dipuji, tapi kalau ada yang kritik dia, baperan dia, tersinggungan dia. Tersinggungan dia itu dalam surat Al-Munafikun kayak begitu, karakter sifatnya sampai Allah begitu Pak ceritain orang munafik. Kita ada nggak kayak begitu Ustaz? Ada benih-benih kayak begitu kita. Hati-hati sih kalau. Jadi pengen dilihat Allah. Terus orang munafik selain salat zikir kan ya? Zikir kan? Zikir dia. Wala yasbunullah, dan tidak orang-orang munafik yang mereka berzikir kepada Allah ila qalilan, kecuali zikirnya sebentar sedikit. Kalau sendirian bentar aja. Tapi kalau banyak orang, wah, ahli zikir dia. Tapi kalau sendirian ibadah itu yang kita bisa ukur ibadah kita itu saat di keramaian sama saat sendiri. Beda nggak? Kalau di keramaian kadang-kadang kita ada tamu pengen dilihat. Ini kalau lagi ada sendiri, hati. Itu karakter sifat orang munafik. Nabi takut, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku akbar, kata Nabi, sesungguhnya yang paling, kata Nabi, aku takutkan atas kalian asyirku akbar, kalian berbuat syirik. Dalam hadis yang lain sahabat nanya, ma asyirku akbar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasulullah, kenapa kau takut buat dia? Dalam hadis yang lain Nabi, asyirku akbar ria, syirik kecil itu adalah ria. Kalian beramal, berbuat, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Jadi orang munafik ini, orang-orang yang berbuat ria ini, itu dia senangnya disanjung, dipuji, artinya ya gila pujian, gila hormat, ya gila hormat, gila sanjungan, gila pujian, kayak begitu. Tapi orang yang ikhlas, tulus, sudah gak butuh kayak begitu. Udah gak butuh lagi penilaian manusia. Dengan manusia kan begitu kok nilai seseorang. Kalau dia senang, hati itu orang yang dinilai gak benar, dia benerin. Karena senang. Hatinya orang gak benar, ada dibilang benar aja. Itu kok penilaian manusia. Betul dia orang. Padahal dia orang benar. Dia orang benar, jujur, lurus. Tapi karena gedek, dia bilang masih gak benar. Apalagi kalau di perusahaan atau di pemerintahan orang jujur, orang benar, nah disikirin. Betul kan? Begitu tuh manusia, penilaian manusia begitu subjektif. Bahasa kerennya subjektif, tidak objektif. Jadi nilai seseorang itu antara suka dan tidak suka. Tapi kalau dia tidak suka, dia. Padahal ini orang benar jujur, dibilang gak benar. Nah ini orang gak benar, tapi karena dia senang suka, oh benar dia, benar, dibelain. Itu manusia begitu penilaiannya. Dalam Islam gak begitu.
apalagi di hadapan hukum, semua sama di hadapan hukum. Mau benar mau salah siapa aja, pokoknya salah ya salah, benar ya benar. Ya, nanti takut, nanti khawatir. Sekarang kalau ulama-ulama yang benar-benar warasatul anbiya itu sama, mereka akan seperti Nabi. Mereka yang takut khawatir umatnya ini, termasuk dirinya lah. Jangan sampai mereka berbuat ria, beramal kepada Allah yang dilakukan untuk Allah. Ada yang kayak begitu sekarang. Yang ada rata-rata no jalan gue, betul kan? Semua ini kayak begitu. Ada dalam satu hadis dalam hadis juga nih. Menurut penilaian pandangan manusia, ini orang juga top. Manusia dinilainya hebat, top gitu. Pokoknya dia orang baik, orang benar, wah luar biasa. Tapi ternyata menurut Allah enggak, kebalikannya. Jadi menurut manusia benar belum tentu menurut Allah benar. Tapi kalau udah benar menurut Allah, itu yang kita inginkan. Biarin menurut manusia salah, menurut Allah benar. Daripada menurut manusia benar, tapi menurut Allah ada. Menurut manusia udah hebat, luar biasa kan? Udah luar biasa hebat dinilai oleh manusia. Sehingga akhirnya apa kata Rasul? Diterangkan, dijelaskan. Ya, hadis dalam Sahih Muslim. Inna awalan nasi yubdo yaumal qiyamati alaihi rajulun ustuhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fi hatta ustuhidu qala kadzabta walakinnaka qatalta li anna yuqala salim faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta utiya fillah wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu qala fama amilta fi qala dalam ilma wa 'allamtu. Ini panjang. Jadi nanti kata Nabi yang pertama diakhiri di yaumil akhir yaitu seorang hamba, seorang manusia, seseorang yang mati syahid. Jadi nanti waktu di akhirat pengadilan Allah adil itu siapa orang yang mati syahid. Diadili sama Allah, dipanggil sama Allah. Kemudian dipanggil sama Allah. Fa'udiyah bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Kemudian orang yang mati syahid ini dia melihat ganjaran nikmat orang yang mati syahid, orang yang berperang berjuang dan mati syahid. Dia lihat nikmatnya, luar biasa. Dia lihat nikmatnya dan dia saksikan nikmatnya. Diperlihatkan oleh Allah nih. Orang yang mati syahid kau dulu berjuang di jalan Allah. Yang terbunuh dan kau mati syahid ini nikmatnya diperlihatkan ganjaran-ganjaran dan tidak ada kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang ada di dunia itu cuma setetes yang Allah berikan kepada manusia. Rahmatnya cuma satu yang dikasih oleh Allah. Rahmat Allah itu 199-nya nanti dikenal nikmatnya. Dia senang. Dia bahagia melihat nikmat-nikmatnya, dia menyangka nikmat yang akan diberikan Allah kepada. Kemudian ditanya sama Allah, "Fama amilta fiha wahai hambaku, apa yang kau lakukan kerjakan waktu di dunia?" Orang yang mati syahid dia jawab, dia bilang, "Ya Allah, qataltu saya berperang di jalan-Mu hatta ustuhidu sehingga aku mati syahid ya Allah." Dan orang tahu, semua manusia tahu bahwa dia mati syahid, bahwa dia berjuang begini, akhirnya dia terbunuh dan dia mati. Orang nilai dia hebat. Bahkan dia dijadikan pahlawan.
oleh manusia, dia dijadikan pahlawan. Ya, pahlawan kemerdekaan, pahlawan perjuangan. Manusia lihat semuanya itu. Mungkin bisa aja di dalam buku-buku sejarah itu dicatat sebagai syahid. Ternyata menurut manusia benar, belum tentu menurut Allah benar. Lalu setelah diperiksa sama Allah, apa Allah katakan? Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Jadi setelah diperiksa sama Allah, malah Allah bilang dia seorang pembohong. Padahal manusia dan dia sudah berbuat, sudah berjuang, dia mati syahid. Lalu Allah katakan, walakinaka, akan tetapi engkau berperang bukan karena, tapi niatnya yukora dari biar engkau disebut seorang yang pemberani. Jadi niatnya ternyata bukan karena Allah. Niatnya apa? Biar disebut seorang yang pemberani, biar disebut sebagai pahlawan, biar dia dikenal sepanjang masa. Jadi niatnya bukan karena Allah. Padahal orang ini sudah mati syahid, orang tahu nyaksiin. Tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Karena siapa? Karena manusia. Niatnya karena manusia. Lalu apa kata Allah? Faqatila summa ujira bihi fasbaliha wajhatahu bi'afinal araf lintahkan malaikat. Wahai malaikat, seretnya orang. Diseret itu wajah mukanya itu, dikenain. Oke, kita ini dibawa di aspal, diseret-seret, kemudian lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi sebelum penyembah berhala dilemparkan ke dalam api neraka, sebelum orang-orang musyrik, orang-orang kafir dilemparkan ke dalam api neraka, yang pertama nanti dilemparkan ke neraka orang-orang yang beribadah, beramal waktu di dunia bukan untuk Allah, karena ria. Jadi apa yang dinilai oleh manusia baik belum tentu menurut Allah baik. Nah, ini contoh ria. Dia udah seneng aja bilang mau masuk surga tanpa hisab, syahid. Kemudian Rasulullah menerangkan lagi, ada juga warajul ta'ala ilma wa allamahu. Kemudian ada seseorang yang dia belajar agama dan dia mengajarkan agama. Panggil nanti ini orang yang belajar agama dan mengajarkan agama. Dia belajar agama di mana? Bisa aja dia di pesantren, di universitas. Dia belajar agama dan dia mengajarkan agama. Ini siapa itu? Yang kedua, orang yang mati syahid. Ustaz, ya, Ustaz, guru-guru, ulama-ulama, pagi yang ngajar, dia belajar agama dan dia ngajar agama, dia ngajar agama. Wa qara'a al-Quran, dan dia juga baca Quran. Belajar agama, ngajar agama, dan dia baca Quran, dia seorang hafiz, bisa jadi. Lalu dibawakanlah, diperlihatkan kenikmatan tuh orang yang belajar agama, tuh orang yang ngajar agama, tuh orang yang baca Quran. Wah, diperlihatkan pahala-pahala ganjaran luar biasa. Luar biasa. Belajar agama itu luar biasa. Ngajar agama itu luar biasa. Baca Quran itu pahalanya luar biasa. Banyak dilihatin sama dia. Allah perlihatkan tuh pahala-pahala. Lalu Allah tanya, "Fama biqadiha, apa yang kau kerjakan wahai hamba-Ku waktu di dunia?" Allah tanya, "Apa yang kau kerjakan, kau lakukan?" Dia jawab, "Ya Allah, ta'alamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran." Dia bilang, "Ya Allah, aku belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu, dan aku baca Quran fikah karena Engkau ya Allah." Jadi dia belajar agama, dia ngajar agama, dia baca Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Dan orang tahu dia ngajar agama, dia belajar agama,
mungkin di lulusan pesantren ini kemudian dilanjutkan mungkin kuliah di luar negeri, entah ke Madinah, Mekah, ke Yaman, ke Mesir, ke Maroko. Dia belajar terus. Mungkin dia mendapatkan titel profesor, doktor. Apa kata Allah? Allah katakan kata dusta atau bohong. Bayangin, bohong kau. Kenapa Allah katakan kadzab? Dia dusta, dia bohong. Belajar agamanya bohong, ngajar agamanya bohong, baca Qurannya bohong. Ini yang belajar agama, yang ngajar agama. Jadi bayangin orang yang nggak belajar agama, lebih parah lagi. Apa yang kau lakukan waktu di dunia? Engkau menikmati rezeki dariku, kata Allah. Lalu kenapa engkau tidak taat kepadaku, engkau tidak menyembah aku, tapi rezeki yang aku berikan kepada engkau nikmati, betul tak? Engkau nikmati rezeki yang aku berikan kepada engkau, angin gratis, banyak rezeki yang aku berikan. Lalu kenapa engkau tidak menyembahku, engkau tidak taat kepadaku? Ini buat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang kagak sholat, yang kagak puasa, yang kagak ngaji. Tapi nikmat Allah, rezeki Allah gratis kan? Dipajakin nggak mau Allah? Enggak. Kali kita menghirup udara, kita ini hirup udara, ini oksigen dari Allah, dipajakin? Enggak, gratis. Allah kasih rezeki, engkau nikmatin rezeki dari Allah. Kenapa engkau tidak taat kepadaku, kata Allah? Pengen tanya begitu, tapi tanya. Ini orang yang belajar agama, ngajar agama, dia bilang saya belajar ya Allah, saya ngajar ya Allah, saya baca Quran, bahkan saya hafal 30 juz Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Bohong. Ya, Allah bilang kadzab tak bohong, dusta kau, bohong, hoak. Belajar agamanya hoak, ngajar agamanya hoak, baca Qurannya hoak. Bayangin coba. Ini buat kita, ini buat kami. Saya baca hadis ini, hadis ini mah gue kayaknya begini. Dia baca berat, aneh, tak rahmat, tak mujahidin. Yang buat ustaz-ustaz yang ngajar-ngajar. Hati-hati kita, hati-hati. Jadi di mata manusia, wah betul dia dipuji, disanjung, wah sanjung, dihormati, dihargai, dipanggil kiai, dipanggil ulama, dipanggil ustaz. Manusia begitu nilainya. Dia baik, dia benar, tapi di sisi Allah belum tentu benar. Jadi apa yang dipandang manusia benar dan belum benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang buat kita itu hati-hati riya ikhlas. Hati-hati ini ikhlas sampai riya. Hati-hati tadi riya itu pengen dilihat, pengen disanjung. Apalagi kalau lagi banyak orang, wah kelihatan banget riya. Tapi kalau lagi sendirian, coba, wow, kelihatan. Kita dia sholat kalau lagi sendiri, berjamaah gimana kalau sendiri itu? Maka dia lihat tak seru. Tapi ini berjamaah, ada lagi ada berdua kita ya kan? Nah, enak dipusuh-pusuhin. Jadi Allah nafikan kadzab dan dusta kamu ini karena riya itu jadi dia. Jadi enggak semua orang belajar agama, ngajar agama, baca Quran tentang Allah, enggak semua. Ini hadisnya Allah terangkan. Nabi terangkan jelaskan nanti di yaumil akhir. Jadi karena manusia bukan karena Allah. Apa kata Allah? Walakinnaka ta'lam ta'ilma liyuqara ilma wa qara'ta al-Qur'ana liyuqara qari'un. Akan tetapi engkau belajar agama, engkau ngajar agama, niatnya bukan karena aku kata Allah, tapi niatnya engkau pengen dihormati orang, pengen dihargai orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang, dan orang panggil engkau orang alim, orang yang berilmu.
Jadi niat itu ternyata bukan karena Allah, bukan ria. Kan hebat orang belajar agama, akan belajar agama, mungkin disiplin ilmu agama, dia kuasain. Mau tafsir hadis kuasain, tafsir Quran dia kuasain, ilmu mantik, balaghah, memahami dia kuasain, tafsir hadis dikuasain, semua dia kuasain disiplin ilmu agama. Tapi saya niatnya bukan karena Allah, niatnya apa itu? Ria, pengen lihat manusia disanjung, dipuju, gelarnya mereka. Kalau gelarnya agak disebut marah, kurang kebenaran itu gelarnya mereka. Bahkan ada yang sampai dia bikin papan nama depan rumahnya masih ditulis gelarnya, pangkatnya masih ditulis. Ada nggak kayak gitu? Hah? Ada nggak? Ada niatnya dia. Ada yang begitu, hati-hati Pak. Pasal lima sekali yang kita khawatir, ada juga orang paling takut khawatir. Jadi ternyata dia niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya dia dipanggil orang alim, orang yang beriman. Dan Allah dan Nabi katakan, dan kau baca Quran wa qira'atul Quran al-Quran wa qira'atul, dan kau baca Quran niatnya bukan karena Allah, biar engkau disebut seorang yang membaca obat mahir qori. Hati-hati qori, orang-orang yang qori. Kalau di depan orang dia enak-enakin bacaannya, tapi kalau di sendiri sholat lagi sendiri nih biasa aja baca. Tapi kalau dibuat banyak orang dia jadi imam hati-hati loh. Dia enak-enakin, dia berdua niatnya biar orang lihat bacaan gua luar biasa nih. Nggak ada di sini yang baca kayak gitu. Hati-hati loh. Jangan niatnya biar disebut qori. Artinya qori ini kan seorang yang mahir membaca Al-Quran. Hati-hati qori. Ya. Kadang-kadang jadi satu kebanggaan. Itu disyukurin bukan dibanggakan. Ini golongan yang kedua jadinya. Yang pertama orang yang konsisten, yang kedua orang yang belajar agama, ngajar agama, baca Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi untuk dilihat disanjung, dipuji manusia. Banyak model-model kayak begini. Kalau aneh mah menghisap diri aneh, nilai diri aneh. Tapi aneh juga bisa melihat orang-orang yang kayak begitu, bisa kelihatan mana orang yang tulus ikhlas, mana orang yang bukan karena Allah, itu kelihatan. Kita lihatin, kok nggak kita lihatin? Kan kelihatan, nampak jelas. Beda orang yang mungkin tulus ikhlas karena Allah, itu insya Allah kelihatan. Dan orang yang bilang akan disuji, itu pun kelihatan. Jelas. Kemudian siapa lagi? Wa rajulun wa sallallahu alaihi wa aqtahu min asnafil wal. Kemudian golongan yang ketiga yang diajul Allah, seseorang yang diluaskan rezekinya dan Allah berikan dari berbagai macam-macam sumber harta. Allah berikan rezekinya, kemudian dari berbagai sumber rezeki, banyak usahanya. Berarti orangnya begitu. Orang kaya, usaha, rezekinya diluasin mau. Ya bang, begitu takdir. Ada orang yang rezekinya diluasin, ada orang yang rezekinya sedikit banget. Iya. Ada nggak begitu? Ya emang ditakdir. Ditakdir ketentuan Allah. Kemudian tanya mau diperlihatkan dulu bagaimana nikmat-nikmat yang diinfakkan hartanya, disedekahkan hartanya di jalan Allah, diperlihatkan luar biasa maksud apa? Setelah dia lihat, dia saksiin, Allah tanya, "Sama amil tapi wahai hambaku, apa yang kau lakukan terjaga? Waktu aku lapangkan rezeki engkau, sehingga engkau menjadi hartawan, engkau menjadi juragan, banyak harta dari berbagai sumber.
Dia dengan pedenya dijawab. Apa dijawab? Ya Allah, ma taraktu min sabilin yuhibbu an yunfaqa fiha illa faktu fiha rak. Dia bawa kumpulin pede. Ya Allah, saking infakkan saya sedekahkan harta saya di jalan Engkau. Bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bangun sebagainya. Saya infakkan, berjuang betul-betul saya infakkan harta saya di jalan Engkau. Ya Allah, dia pede banget. Orang lain semua tahu saya ini ahli sedekah. Lalu apa kata Allah? Kalau katakan nanti kata bohong kamu, dusta kamu. Bayangin, ini orang-orang yang udah berbuat, bukan yang nggak berbuat. Yang nggak berbuat mah nggak dinilai sama Allah. Ini orang yang udah berbuat. Ternyata bukan karena Allah. Dia bilang, Allah katakan dusta. Walakin fa'ata liyuqalah huwa zawadu. Allah katakan akan tetapi engkau berinfak sedekah begini dan begitu, niatnya bukan karena aku. Engkau hanya riya biar engkau disebut zawadu. Engkau seorang dermawan. Ya. Dermawan, orang dermawan itu orang yang suka infak, suka bagi-bagi duit. Ada lihat tuh di YouTube, di TikTok ada seseorang di dangdutan, wah nyawer itu 50.000, ratusan ribu, 40 juta lihat. Ada nggak pernah itu lihat? Wah itu nyanyi sampai biduannya, sampai tidur-tiduran dikira usaha sampai kuat juta itu. 50.000, 100 terus aja kayak begitu. Buat yang kayak begitu tuh. Ini orang yang bilang dia udah infak di jalan Allah, begitu dan begitu aja belum tentu. Betul kan? Jadi ternyata niatnya bukan karena Allah. Infak sedekah niatnya biar disebut orang juragan, orang dermawan. Kalau ramai lihat orang disanjung orang, habis dia jual-jual. Tapi kalau dia nggak disanjung, nggak dipuji, berat mengeluarkan khidmat. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada ketemu ya? Bukan kita kan ya? Lalu Allah perintahkan malaikat seretnya orang, diseret wajah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini akibat apa ya? Beramal, berbuat, beribadah, dia hati-hati kita, hati-hati. Ya, nanti juga takut dong, nabi aja takut. Masa kita nggak takut? Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, Inna ahwafa ma'akhawfu alaikum asyirku nabi'alaikum. Sesungguhnya yang paling ditakutin oleh Nabi kita atas kalian, atas umatnya kalian berbuat diri. Kalian beribadah bukan untuk Allah, kalian beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Raja Ahmad dikeluarkan hadis dari Imam Ahmad di Isnadil Hasan dengan sanad hasan. Ya, sahih. Kira-kira jelas kan? Kita takut kan? Masa ibadah kita? Kira-kira udah ikhlas atau belum Pak temu kita ya? Ikhlas. Berusaha ya, artinya kita berusaha kalau ibadah atau apa aja nggak perlu dibutuh sanjungan, nggak butuh pujian orang. Kalau kita udah sampai ke sana tuh, kita udah sampai. Jadi kita ibadah tuh ya udah nyaman aja. Ada orang nggak ada orang biasa aja. Tapi kalau orang yang riak, kalau nggak ada orang, sholatnya itu malas, zikir juga sedikit. Tapi kalau udah banyak orang, semangat. Tapi ya semangatnya bukan karena Allah, semangatnya karena pengen dilihat orang. Nah itu riak. Jadi riak lawannya ikhlas. Saya berusaha untuk mencapai yang ikhlas. Gimana? Ya nggak butuh sanjungan, pujian atau penilaian orang. Biarin aja penilaian orang. Karena menurut orang baik belum tentu menurut Allah baik. Yang kita butuhkan ya ibadah amal buat kita ini Allah yang nilai. Allah yang nilai amal ibadah kita baik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
rabbil alamin. Jadi bukan linnas, tapi lillahi rabbil alamin, untuk roh Tuhan semesta alam, bukan untuk linnas, bukan untuk manusia. Kira-kira berat nggak ibadah yang ikhlas? Berat ya semuanya. Berat atau semuanya ini berat. Berat dengan ikhlas itu berat. Tapi kita berusaha ikhlasnya. Kenapa? Karena kita rasain dalam hati kita tadi, dan kita lagi nggak pengen dinilai manusia, nggak peduli lagi dengan penilaian manusia, nggak biarin aja. Karena yang namanya manusia tadi nilai manusia itu, nilai seorang manusia itu antara suka dengan tidak suka. Manusia nilainya itu, kalau ini orang benar tapi dia nggak suka, nggak benar. Nah ini dia suka, ini orang nggak benar, dibilang gitu penilaian manusia itu. Ya. Nilai manusia itu begitu, apalagi sesuai dengan dia punya hajat, dia punya kepentingan kita. Kalau kita lihat objektif, kalau Islam gini, ini gue dekat sama dia, gue nggak teman sama dia, tapi dia benar, itu kita harus katakan dia benar. Taruhlah kita nggak teman sama dia, dia juga nggak teman sama kita, tapi kita lihat satu sisi dia benar, itu kita harus bilang dia benar. Tapi kan dia bentar pengaruh, dia benar itu, begitu objektif itu. Tapi satu sisi, ini orang nggak benar. Kita nilai benar, nah itu kita udah nggak objektif. Karena kenapa? Allah suka, dia salah. Tapi karena kita suka, karena kita dapat, oh dia benar, kita bela, itu keliru jangan. Dalam Islam nggak begitu. Ini banyak yang buta, nanti itu dalam agama namanya takdir buta. Buta ini sekarang dibutakan. Hati-hati kita ini, jangan kita dibutakan. Salah ya salah, benar ya benar. Nilai. Nah itu di dalam Islam ya. Ini bukan penilaian yang subjektif antara suka dengan tidak suka begitu ya. Cuma nanya kan? Ya cukup ya, ketemu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ibadah berbuat baik itu dulu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi catatan tabungan kita di akhirat. Ya mudah-mudahan amal baik kita itu enggak hilang. Ya, yang dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dan Allah wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.